Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, hingga kepada kita yang ingin mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Atas izin kudrat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di sini saya akan menjelaskan materi kuliah dasar-dasar pendidikan Islam dengan tema pembinaan dan tanggung jawab pendidikan pada orang tua, sekolah, dan masyarakat. Saya berharap materi ini dapat memberikan manfaat bagi Anda, juga bagi siapa saja yang melihat video ini. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, maka saya yakin masih banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari Anda. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan pada awalnya bermula dari sebuah keluarga. Jika seorang anak mendapat pembinaan yang baik dan orang tuanya bertanggung jawab atas kelahirannya sejak berada di muka bumi ini, maka akan berpengaruh pada karakter yang terbentuk dari anak tersebut. Lalu selanjutnya, sang anak akan mulai melakukan proses pembinaan di lingkungan lainnya, seperti di sekolah dan masyarakat. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non-formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh, dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan, serta kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesama maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat imbuhan pean, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina, dan penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan, dan mengembangkan kemampuan
serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Menurut Mangunharjana, untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain pendekatan informatif atau informative approach, yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman. Yang kedua, pendekatan partisipatif atau participative approach, di mana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama. Yang ketiga, pendekatan experiential atau experiential approach. Dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan. Ini disebut sebagai belajar yang sejati karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan sekolah saja, tetapi di luar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada di sekolahan dan lingkungan sekitar. Hasil pendidikan adalah manusia yang bertanggung jawab seperti yang dijelaskan dalam Tujuan Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia sosial yang cakap dan warga negara demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Rumusan tujuan pendidikan terdiri atas dua bagian, yaitu tujuan individual, membentuk manusia susila yang cakap. Istilah manusia susila yang cakap dimaksudkan bahwa setiap manusia Indonesia harus mendapat pendidikan dan pengajaran sehingga manusia Indonesia menjadi manusia susila dan juga cakap. Bukan individu yang susila tetapi tidak cakap, juga bukan individu yang cakap tetapi tidak susila. Karena individu susila yang tidak cakap tidak akan menjadikan sejahtera dan kemakmuran bangsanya. Dan individu yang cakap tetapi tidak susila dapat berbahaya bagi bangsa dan masyarakat, sebab kecakapan yang dimiliki digunakan untuk menjalankan kejahatan terhadap bangsanya, masyarakatnya, atau menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab.
Tujuan yang kedua adalah tujuan kemasyarakatan, yaitu membentuk warga negara demokratis serta tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Jadi yang dikehendaki adalah warga negara yang berjiwa demokratis dan sekaligus tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada hakikatnya, pendidikan adalah mendewasakan anak. Kedewasaan adalah jika peserta didik sudah bertanggung jawab atas keadaan dirinya, baik secara psikologis, pedagogis, dan sosiologis, serta biologis. Di antara jenis-jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia, yaitu yang pertama, tanggung jawab manusia terhadap Tuhan. Menurut akal dan agama, manusia wajib mengenal dan mengetahui pencipta alam yang merupakan pemilik dan memberi kenikmatan kepada seluruh makhluk dan tunduk serta beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab. Manusia wajib tunduk dan menerima serta menjalankan perintah-perintahnya, sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Allah yang dituangkan dalam kitab suci Al-Quran. Dengan mengabaikan perintah-perintah Allah berarti meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan manusia terhadap Allah sebagai penciptanya. Bahkan untuk memenuhi tanggung jawab, manusia perlu pengorbanan. Lalu yang kedua, tanggung jawab manusia terhadap dirinya. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tetapi manusia juga pribadi. Karena merupakan seorang pribadi, maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri, berangan-angan sendiri. Sebagai perwujudan dari pendapat, perasaan, dan angan-angan itu, manusia berbuat dan bertindak. Dalam hal ini, manusia tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, baik yang sengaja maupun yang tidak. Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab manusia terhadap keluarga diawali merupakan keluarga itu adalah masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami, istri, atau ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarganya. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, dan juga kehidupan. Tanggung jawab manusia terhadap masyarakat, pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial.
karena membutuhkan manusia lain, maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Sehingga dengan demikian, manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab manusia terhadap alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam dan telah memberikan kepada manusia dengan kemampuan itu, manusia dapat menyingkap beberapa rahasia alam dan memanfaatkannya untuk membangun alam dan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, manusia harus menghargai segala nikmat Allah dan menggunakan pada tempatnya. Manusia harus menganggap barang tambang berharga itu sebagai nikmat Allah yang diciptakan untuk dimanfaatkan oleh mereka, bukan untuk dihambur-hamburkan dan disia-siakan. Keadaan tiap-tiap keluarga berlainan-lainan pula satu sama lain. Ada keluarga yang kaya, ada yang kurang mampu, ada keluarga yang selalu diliputi oleh suasana tenang dan tentram, ada pula yang selalu gaduh, bercekcok, dan sebagainya. Dengan sendirinya, keadaan dalam keluarga yang bermacam-macam coraknya itu akan membawa pengaruh yang berbeda-beda pula terhadap pendidikan anak. Bagaimana cara mendidik yang berlaku dalam keluarga itu, demikianlah cara anak itu mereaksi terhadap lingkungannya. Jika dalam lingkungan keluarga, anak itu dibesarkan dan dididik oleh orang tua atau lingkungan keluarga yang mengetahui akan kehendaknya dan berdasarkan kasih sayang kepadanya, ia akan tumbuh menjadi anak yang tenang dan mudah menyesuaikan diri terhadap orang tua dan anggota-anggota keluarga lainnya, serta terhadap teman-temannya. Wataknya akan berkembang dengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang besar. Sebaliknya, jika di dalam lingkungan keluarganya ia selalu dianggap dan dikatakan masih kecil dan karena itu belum dapat melakukan sesuatu, kemungkinan besar anak itu akan menjadi orang yang selalu merasa kecil, tidak berdaya, tidak sanggup mengerjakan sesuatu. Ia akan berkembang menjadi orang yang bersifat masa bodoh, kurang mempunyai perasaan harga diri. Mengingat buruknya akibat tersebut dan tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan kita sekarang ini, maka perlu kiranya di sini diberikan beberapa petunjuk untuk memberantas atau sekurang-kurangnya mengurangi perasaan harga diri yang masih kurang. Di sini dijelaskan tentang larangan dalam mendidik anak. Pertama, jangan sering melemahkan semangat anak dalam usahanya hendak berdiri sendiri. Janganlah memalukan atau mengejek anak-anak di muka orang lain. Jangan terlalu membeda-bedakan dan berlaku pilih kasih terhadap anak-anak dalam keluarga kita. Jangan terlalu memanjakan anak, tapi tidak pula jika kita tidak memperdulikannya. Selanjutnya,
peran orang tua dalam melakukan pembinaan dan tanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disandarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain sebagai berikut. Memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya, baik itu secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, sehingga apabila ia telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Istilah dalam agama kita, agama Islam, hablum minanas, serta melaksanakan kekhalifahannya. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat, yaitu dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah. Cara pendidikan anak dapat ditempuh pula dengan menimbulkan kesadaran keluarga, yaitu ia adalah salah satu anggota keluarga di dalam rumahnya. Banyak pembinaan kepribadian anak yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Bila pembinaan kepribadian yang diwarnai dengan ajaran agama yang berkesinambungan ini dapat dilakukan, maka ia dapat diharapkan akan menjadi seorang anak atau dewasa kelak akan menjadi manusia yang berkepribadian muslim. Alangkah baiknya anak sesekali diajak rekreasi untuk meluaskan wawasannya seperti keluar kota. Dengan melakukan bepergian bersama anak, ini akan lebih menambah kekerabatan kedua belah pihak dan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang, karena anak merasa dirinya mendapat pembinaan dan perhatian dari kedua orang tuanya. Peran sekolah dan masyarakat dalam pembinaan dan tanggung jawab pendidikan. Sekolah menurut Zakiyah Darajat adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan pendidikan dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Guru yang melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan, dan pengajaran tersebut adalah orang-orang yang dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik dan memiliki kemampuan melaksanakan tugas kependidikan. Konsep pendidikan Islam adalah pembentukan akhlakul karimah sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Sekolah adalah suatu lembaga pendidikan formal yang efektif untuk mengantarkan anak pada tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan sekolah adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia dengan pengajaran yang dilakukan pada suatu lembaga pendidikan dan berperan untuk pembelajaran serta pengajaran. Selain itu, pendidikan juga mengandung ajaran-ajaran tentang nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang ideal yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, pendidikan sekolah dituntut kebijakan-kebijakan sesuai dengan kepribadian manusia. Maka dari itu,
Tugas guru di samping memberikan ilmu pengetahuan juga mendidik anak agar menjadi akhlak yang baik. Dalam pemilihan lingkungan pendidikan sekolah yang merupakan lanjutan dari pendidikan orang tua, itu juga tetap perlu mendapat perhatian. Karena di dalam memilih wadah pendidikan formal, faktor agama tetap harus menjadi prioritas utama, karena pada akhirnya semua penerapan ilmu anak harus berorientasi kepada konsep pendidikan yang bertujuan akhir penghambaan diri kepada Allah dan memiliki perilaku yang mengantarkan manusia menjalankan syariat Allah. Lalu fungsi sekolah sebagai pendidikan formal. Yang pertama, membantu mempersiapkan anak-anak agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dapat digunakan dalam hidupnya. Membantu mempersiapkan anak agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah hidupnya. Meletakkan dasar-dasar hubungan sosial yang harmoni dan manusiawi agar anak mampu mewujudkan realisasi dirinya secara bersama di dalam masyarakat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dan peranan pendidikan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah diikat oleh pengalaman-pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadarkan akan persatuan dan kesatuan, serta bertindak bersama untuk mencukupi krisis kehidupannya. Dalam kata lain, masyarakat adalah wadah yang majemuk dan manusia berada dalam multi kompleks antara hubungan dan antar aksi dalam masyarakat. Fungsi yang pertama adalah masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan, maksudnya jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang by design maupun yang dimanfaatkan atau utility. Menurut Kunto Wijoyo, paradigma Islam interpretasi untuk aksi pendidikan Islam, salah satu bukunya, konsep pendidikan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan mutu dan kebudayaan agar terhindar dari kebodohan. Usaha-usaha tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai macam kegiatan masyarakat, seperti kegiatan keagamaan,
sehingga diharapkan adanya rasa memiliki dari masyarakat dan akan membawa pembaharuan di mana masyarakat memiliki tanggung jawab terlebih-lebih untuk meningkatkan kualitas pribadi, ilmu, keterampilan, kepekaan perasaan, dan kebijaksanaan, dengan kata lain peningkatan wawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.